Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara, memiliki sebuah judul yang ditulis hamba Tuhan yang menderita. Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan pasal ke-53 ayat yang ke-12, saudara, kita akan menemukan bahwa perikop ini dimulai dengan sebuah kalimat yang paradoks. Dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Saudara, bicara tentang keberhasilan, tentunya saudara bertolak belakang dengan penderitaan. Tapi saudara, di ayat yang sama berikutnya dilanjutkan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bahkan bukan seperti anak manusia lagi. Saudara perhatikan orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanan saudara. Seburuk-buruknya manusia, kita masih tetap bisa melihat kemanusiaan seseorang dari apa yang kita lihat. Saudara bisa bayangkan ketika firman Tuhan mencatat bahwa Yesus dikatakan bahkan tidak lagi terlihat seperti manusia. Kita bisa membayangkan seburuk apakah situasi dan kondisi yang dihadapi. Saudara, di satu sisi Yesus dikatakan hambanya yang menderita. Menderita begitu luar biasa sampai bahkan dia secara manusia, kemanusiaannya tidak dapat dilihat lagi. Tapi di sisi yang lain dikatakan hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, ia akan disanjung dan dimuliakan. Saudara, keberhasilan Yesus adalah justru penderitaan Yesus. Saudara, ketika kita ada di tempat ini, saya percaya Tuhan mau menghadirkan keduanya buat kita semua. Karena tanpa ada penderitaan yang ia alami, tidak ada keberhasilan dan kemuliaan yang ia berikan kepada kita. Kalau saudara percaya, katakan amin. Saudara, waktu kita tadi melihat bagaimana Yesus ditangkap, saudara, ada sebuah kejadian yang menarik. Mari kita lihat saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 saudara. Dituliskan lalu Simon Petrus. Saudara, kalau membaca Injil di dalam Matius, Markus bahkan Lukas tidak pernah dituliskan dengan jelas nama Simon Petrus. Semua hanya menuliskan salah seorang dari mereka. Yohanes adalah satu-satunya Injil yang mencatat bahwa pribadi yang membawa pedang, menghunus pedang dan menetakannya kepada telinga kanan dari hamba imam besar adalah Simon Petrus, adalah kitab Yohanes. Yohanes dikenali sebagai pribadi yang mengikuti Yesus bahkan sampai detik terakhir ketika Yesus wafat, dia adalah disebut murid yang mendampingi sampai saat terakhir. Dia tahu persis, dia adalah mata dari saksi sejarah yang memperlihatkan bahwa ada seorang pribadi namanya Simon Petrus yang menghunus pedangnya dan menetakannya kepada telinga hamba imam besar sehingga saudara telinga itu putus. Bahkan dikatakan nama hamba itu ditulis dengan jelas Malkus. Saudara, Alkitab mencatat sedemikian rupa bahwa kejadian ini dilakukan oleh seorang Petrus. Saudara, kita mengerti bahwa telinga yang diputuskan ini tidak dikatakan terluka tapi putus. Mari kita pegang telinga kanan kita masing-masing. Masih ada semua ya. Saudara lepaskan dan saudara mari kita pejamkan mata sebentar. Dan saudara bayangkan ada satu pedang yang menebas telinga saudara dan ketika saudara pegang lagi telinga saudara sudah tidak ada. Saudara, ada inspirasi yang Tuhan berikan bahwa kejadian telinga yang lepas ini bukan sekedar sebuah penyakit atau sebuah kondisi biasa. Saudara, dikatakan terputus. Bahkan dalam beberapa film yang menggambarkan, bahkan termasuk tadi
kita melihat bagaimana Yesus memungut telinga itu, kemudian memasangkannya kembali. Dan saudara, penyakit apapun, dan bahkan saya hari ini tidak sedang hanya bicara soal penyakit yang ada di fisik. Saudara tahu penyakit jantung itu jantung tetap ada di dalam. Tapi telinga yang terputus bicara terlepas dari kehidupan. Kondisi yang tidak lagi terkonek dengan tubuh. Kematian sepenuhnya. Tapi saudara, telinga yang mati ini kemudian Tuhan tempelkan dan memberi dan mendatangkan kehidupan. Bapak saudara, ada banyak orang mungkin hari ini datang, saudara ada di tempat ini. Saudara bukan hanya sakit secara fisik, tapi ada kematian rohani, kematian identitas diri, kematian di dalam diri kita. Yang seolah-olah tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa dipulihkan. Tapi Yesus mau berkata saudara bahwa penyakit dan juga kesengsaraan entah itu jiwa maupun fisik kita, saudara dikatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita percaya oleh karena Yesus ada kesembuhan dan ada restorasi. Kalau saudara percaya, saudara boleh berkata amin. Dan sepanjang khotbah saya, saudara boleh berkata amin juga kalau saudara setuju. Ya. Dan saudara, hari ini kita menemukan bahwa ternyata Tuhan sungguh memberikan kesembuhan dan restorasi. Di ayat yang ke-26 sampai ke-27, Yohanes menggambarkan Petrus sedang diperhadapkan pada pilihan untuk menyatakan apakah dia mengenali siapa Yesus. So dikatakan ayat yang menarik, kata seorang hamba imam besar, siapa saudara? Seorang yang, saudara bisa baca sama-sama, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Saudara, saya percaya tidak pernah ada kebetulan. Saudara, saya membayangkan hamba imam besar ini ketika telinganya terpotong. Dia datang untuk menangkap seorang bernama Yesus. Dia mendapat perlawanan, telinganya terputus. Tapi orang yang mau ditangkapnya mengambil telinga itu, menempelkannya di tubuhnya lagi. Dan seketika telinganya normal kembali. Saudara tahu apa yang kira-kira dialami oleh hamba imam besar ini? Dia bukan hanya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Betapa pribadi yang nama Yesus ini penuh dengan kuasa dan mujizat. Tapi di atas segalanya dia menemukan ada kasih yang begitu besar. Bagaimana mungkin seorang yang mau ditangkap menyelamatkan orang yang mau menangkap. Saya membayangkan hamba ini pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya dan menceritakan. Kamu tahu, telinga saya ini, kamu lihat masih ada bekas darah. Terlepas dari kepala saya dan orang yang namanya Yesus yang saya mau tangkap itu bukannya mensyukuri apa yang terjadi, tapi dia mengambil telinga saya yang terputus, menempelkannya. Dan saya bisa merasakan kasih yang begitu besar ada dalam hidupnya. Sehingga keluarga dari hamba ini begitu penasaran dan menghampiri TKP dan mencoba untuk mencari tahu di mana Yesus. Dan menemukan seorang, yaitu Petrus, yang justru menghunus pedangnya. Dan dikatakan, bukankah engkau yang di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Saudara, saya pikir kita mau melihat dari sudut pandang yang lain. Orang ini bukan bertanya kepada Petrus karena dia mau menjebloskan Petrus ke dalam penjara. Tapi saya pikir saudara ada sudut pandang lain di mana orang ini begitu penasaran. Karena dia ingin kenal siapa Yesus lebih lagi. Tapi saudara, Petrus seperti kebanyakan kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan. Saudara, apa yang kita alami? Kita tertuduh. Bahkan sekalipun tidak ada orang yang tahu, jantung kita berdegup kencang,
kita takut ketahuan, kita begitu tertuduh. Sehingga saudara apa? Kita menjadi orang-orang yang menyangkal diri kita sendiri. Kita menyangkal bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan saudara, bukankah dalam kondisi-kondisi kita yang kita hadapi sehari-hari, begitu sering kita memakai topeng kita, memakai identitas yang bukan sesungguhnya. Kita berhati-hati memastikan tidak banyak orang tahu kita ini orang percaya. Karena kita tahu kalau orang tahu kita ini orang percaya, kita orang yang mengikut Yesus, hidup kita akan lebih sulit. Sedikit sekali kita berkata, Tuhan, aku mau katakan kepada seluruh dunia. Lalu di kantor kita berkata, saya orang percaya loh. Kalau ada apa-apa kamu bisa cari saya. Partner bisnis, aku nih pengikut Yesus. Kalau bisnismu bermasalah cari saya. Saudara, yang biasanya yang terjadi adalah kita berusaha tidak mencampurkan kerohanian kita di dalam bisnis atau pekerjaan kita. Why? Karena kita takut kita nggak bisa setia sampai akhir. Tapi saudara, di tengah-tengah pemberontakan, di tengah-tengah penyangkalan Petrus, kita menemukan saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Apa saudara? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan seluruh jemaat katakan sama-sama, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, hari ini ada mungkin di antara kita datang saudara, bahkan kita ragu. Apakah hari ini saya layak di hadapan Tuhan? Saya sudah menyangkal Yesus. Mungkin kita gak seperti Petrus yang berkata dengan terang-terangan, aku gak kenal Yesus. Tapi kita hidup seolah-olah Yesus tidak ada. Kita hidup seolah-olah kita tidak pernah kenal Yesus. Dan jauh di dalam hati kecil kita tahu kita berlaku demikian. Itu sebabnya saudara, ketika kita diminta bersaksi, kita berkata jangan saya. Karena kita tahu ada keraguan di dalam diri kita. Tapi saudara, hari ini dengar. Ada keselamatan dan pengampunan buat saudara dan saya. Ada keselamatan dan ada pengampunan di dalam Tuhan buat saudara dan saya. Di sisi lain saudara, kita melihat pada pribadi Yudas. Saya mau bertanya kepada kita semua di tempat ini. Waktu Yesus mengadakan perjamuan makan terakhir, dia mengumpulkan murid-muridnya. Apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus membasuh kaki Yudas juga? Kalau saudara percaya katakan amin. Berapa banyak saudara yang tidak percaya bahwa Yesus membasuh kaki Yudas? Berapa banyak saudara tidak habis pikir? Yesus tahu orang ini punya hati yang tidak benar. Dia akan segera mengkhianati dirinya. Tapi saudara, dengan kasih yang sama, standar yang tidak turun, dia membasuh kaki Yudas sambil mengetahui di dalam hatinya bahwa orang ini akan mengkhianati dia. Dia memberikan roti dan anggur yang sama kepada Yudas yang dia tahu akan mengkhianati dia. Saya mau bertanya kepada saudara, mengapa Yesus bisa melakukan itu? Yesus mampu melakukan itu semua karena sejak semula dia mengasihi Yudas dan dia tidak bisa berubah. Satu-satunya yang tidak mampu Allah kita lakukan adalah berubah. Dia Allah yang tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dosamu, pelanggaranmu, dan pelanggaran saya tidak mampu mengubah kualitas kasih Yesus buat saya dan saudara. Penyangkalan Petrus tidak mampu mengubah kasih Yesus menjadi dingin. Bahkan pengkhianatan Yudas tidak mampu menggoyahkan kasih Yesus.
Why? Karena firman Tuhan berkata sebab dia sendiri adalah kasih. Saudara, pribadi kasih tidak mungkin tidak mengasihi karena dia sendiri kasih. Berapa banyak dari kita saudara bahkan mungkin kita percaya kepada Tuhan atau saudara mungkin belum percaya kepada Tuhan, saudara ada di tempat ini, saudara membawa sebuah beban dalam hidup saudara dan merasa bahwa saya melakukan sesuatu dalam hidup saya pernah melakukan sesuatu di masa lalu saya dan itu tidak terampuni. Terlalu besar dosanya, terlalu dalam kejatuhannya. Dan bahkan ketika orang mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, kemudian sampai satu titik dia gagal, dia berkata, sudah tidak mungkin ada lagi jalan keluar dalam hidup saya. Dan saudara itu yang terjadi kepada Yudas. Dikatakan bahwa Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Dia berpikir selama ini Allahku yang kusembah ini, Tuanku, guruku ini selalu bisa lepas. Orang yang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan dilepaskan, orang yang buta melihat. Berkali-kali dia melepaskan diri dari tangkapan. Kalau hari ini aku bisa dapat uangnya, tapi aku juga bisa melihat Tuhanku lepas. Bukankah itu untung bagiku? Tapi ketika Yudas mengetahui bahwa ternyata dia menerima uang sebagai ganti nyawa Yesus. Dia menyadari satu hal. Dan dia mulai berpikir, karena saya, Yesus mati. Dia menimpakan semua pelanggaran, semua kejatuhan dia kepada dirinya. Dan dikatakan saudara, maka ia pun melemparkan uang perak itu. Ini sebuah upaya manusia untuk, saya mau lepas dari dosa. Saya gak bisa menang dari dosa. Saya tidak mampu bangkit dari kejatuhan ini terlalu dalam. Tapi saudara ujungnya, Yudas sadar. Kalau dia memakai kekuatan dia sendiri, dia gak mampu. Itu sebabnya saudara dia mengetahui satu hal yang dia tahu kalau saya gak bisa melepasnya semua hanya satu jalan buat saya. Penghukuman, penghakiman yang final. Dan dikatakan ia menggantung diri. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau di pikiran Yudas akhirnya sama seperti Petrus. Aku berdosa. Aku bersalah. Dalam keadaan tertuduh dia menyembunyikan diri. Karena takut ketahuan teman-temannya yang mungkin akan pukuli dia sampai mati. Dia bersembunyi di tempat persembunyian. Dan sendiri di sana. Berapa banyak saudara yang hari ini percaya bahwa kalau Yesus bangkit dalam kondisi Yudas masih hidup, sama seperti ia menjumpai murid-murid yang lain, Yesus akan menjumpai Yudas. Berapa banyak saudara yang berkata, itu akan terjadi. Kalau Yudas tidak bunuh diri, Yesus pasti akan menjumpai Yudas. Dan akan mengampuni dia, sama seperti dia mengampuni Petrus dan yang lainnya. Berapa banyak saudara yang percaya Yesus mau melakukan itu? Berapa banyak yang percaya Yesus mampu melakukan itu? Why? Kenapa? Karena alasan yang sama. Karena dia memang datang mati untuk mengampuni saudara dan saya. Tapi banyak dari kita seperti Yudas, we cannot forgive ourselves. Kita gak bisa ngampuni diri kita. Kita terlalu keras hati dan sombong dan berkata bahwa ini tidak terampuni. Dosa saya terlalu besar, saya gak layak. Berapa banyak saudara yang merasa layak di hadapan Tuhan, coba angkat tangan. Kenapa saudara merasa layak? Karena Yesus yang sudah melayakkan. Tanpa Yesus, siapa yang berkata kita mampu untuk menjadi orang yang layak? No one. Bapak Ibu Saudara, bahkan dosa dan pengkhianatan yang dikatakan dosa terbesar, dikatakan saudara, Tuhan Allah kita berkehendak meremukkan dia, yaitu Yesus dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan apa saudara baca sama-sama? Membenarkan banyak orang.
Bapak Ibu Saudara, Yudas sama seperti saudara dan saya. Banyak dari kita saudara, tanpa kita sadar kita mengkhianati Yesus dan menggantikannya dengan yang lain. Tapi hari ini, saya mau beritahu kepada kita semua, bahwa kasih Tuhan tuh gak bisa digagalkan oleh apapun. Sadarkah kita hari ini? Oleh karena salib Yesus, kita semua sudah diampuni. Kita semua diterima tanpa syarat. Kita semua ditebus sepenuhnya. Karena penebusan dan pembenaran sudah Tuhan beri. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Lihat kiri kananmu dan katakan, percayakah kamu? Yudas sudah mati, tapi Petrus memilih untuk bertahan hidup. Suatu ketika Yesus sudah bangkit, saudara tahu, waktu Yesus bangkit, salah satu pribadi yang ditemui secara khusus dan diajak bicara secara khusus adalah Petrus. Justru di antara semua murid-murid yang tanda kutip dosanya paling besar dan masih hidup, yaitu Petrus, justru yang ditemui secara pribadi dan diajak bicara. Dikatakan begini saudara, sesudah sampai Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan pertama. Jawaban pertama Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Yesus bertanya kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, Tuhan berikan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa. Saudara baca baik-baik ayat tadi. Yesus memanggil Simon Petrus dengan panggilan apa? Simon anak Yohanes. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus. Dan dia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apakah Yesus lupa bahwa dia sudah pernah memberi nama Petrus kepada Simon? Dia gak lupa. Tapi dia mau mencelikkan mata anaknya satu ini. Simon, 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 3 kali. Yesus sedang berkata, hai manusia lama, hai manusia lama, hai manusia lama yang dulu pernah ada. Dan ketika 3 kali Yesus bertanya, Simon, 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 Simon tiba-tiba sadar. Waktu ditanya pertama dia bilang, Tuhan engkau tahu. Tanya kedua, Simon berkata, engkau tahu. Tapi waktu ditanya untuk ketiga kali, dia menjawab, engkau tahu segala sesuatu. Dan saudara tahu inspirasi yang Tuhan baru bukakan buat saya, yang tidak saya sampaikan di ibadah yang pertama. Kenapa Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali? Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa 3? Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Karena Yesus mau berkata, dengan cara yang sama, engkau menyangkal aku dan berdosa. Dengan cara yang sama, aku memulihkan engkau. Dan aku sanggup memulihkan engkau karena aku sudah mengalahkan maut dan mengalahkan dosa. Saudara, hari ini Petrus tiba-tiba tersadar
Aku bukan Simon lagi. Aku ini Petrus. Aku ini masih Petrus. Bahkan setelah aku menyangkal Yesus, aku masih Petrus. Dan dia baru sadar, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku menyangkal engkau 3 kali. Engkau tahu aku tertuduh. Engkau tahu aku sadar. Aku kembali kepada kehidupanku yang lama jadi nelayan. Dan aku pikir, aku gak akan pernah lagi jadi pengikut Yesus. Dan baru setelah Petrus sadar, Yesus baru memberi sebuah perintah yang berbeda. Yang pertama, Yesus memberi gambaran. Hai engkau Petrus katanya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan baca sama-sama. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal begitu rupa, menyangkal pribadi yang mengasihinya. Berkoar-koar aku akan siap mati buat guru, tapi menyangkal perkataannya sendiri. Dikatakan akan mati memuliakan Tuhan. Itu hanya bisa terjadi ketika Petrus sadar siapa dia di dalam Yesus. Baru setelah dia sadar, Yesus bisa berkata, ikutlah aku. Kenapa ikutlah aku? Karena ini perintah pertama yang Yesus berikan kepada Simon. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus tahu awal kehidupan saudara dan saya. Yesus tahu kegagalan saudara dan saya, tapi tidak mengubah keputusan Yesus untuk tetap memakai saudara dan saya hari ini. Dan untuk berkata berkali-kali, engkau tetap Petrus. Dan aku mau engkau sadar, perintahku dan undanganku dan anugerahku yang sejak pertama aku beri untuk mengikut aku tidak berubah. Karena Yesus cuma mau berkata, ada kesempatan kedua buat setiap saudara dan saya. Karena semua orang, Roma 3 ayat 23 sampai ke 25, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh apa saudara? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dia telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saudara, kita ada di hari ini, kita celebrate Good Friday, Jumat Agung. Yang kita rayakan bukan kematian Yesus semata-mata. Tapi kita merayakan kasih-Nya yang tersingkap, yang dinyatakan dari atas kayu salib. Bahwa apapun masa lalumu, bahkan kalaupun engkau pernah terima Yesus dan engkau gagal, siapapun engkau hari ini, ada kesempatan kedua buat saudara dan saya. Dan saudara berkata, saya sudah pernah dapat kesempatan kedua. Ada kesempatan ketiga buat saudara hari ini. Saya sudah jatuh 7 kali. Kesempatan ke-8 datang buat saudara hari ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa dan tidak akan pernah berubah. Dia Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi saudara. Dia tetap Allah yang mengasihi saya. Berapa dari saudara tahu saya memperoleh anugerah untuk menulis buku ini saudara, Grand Design. Dan hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya akan tulisan saya sendiri. Saya akan bacakan buat saudara. Pengalaman bersama Yesus melahirkan inspirasi yang semakin meneguhkan keyakinan saya akan rancangannya yang begitu indah dan luar biasa. Yang memampukan setiap kita orang percaya untuk dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih, kemurahan, anugerah, dan kuasa yang memberikan kemenangan. Inilah grand design yang Tuhan tetapkan sejak semula ketika menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya.
Walaupun manusia telah berkali-kali jatuh dalam kegagalan, grand design Tuhan tidak gagal dan tidak batal. Anugerah kemurahan dan kasih-Nya diwujudkan dengan kematian Yesus yang menebus hidup kita dari segala kesia-siaan dan kehancuran menuju kehidupan yang penuh kemenangan. Inilah grand design-Nya sejak semula. Seolah-olah Tuhan mau berkata kepada saya, jangan sampai penulis buku grand design lupa sama tulisannya sendiri. Karena saudara, seringkali ketika kita mengikuti Tuhan, waktu kita gagal, kita pikir rencana Tuhan juga berakhir dalam hidup kita. Tapi saudara, kita bersyukur oleh karena satu korban saja, Ia menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, oleh anugerah Tuhan pagi ini saya bilang sama istri saya, semua buku saya yang masih tersisa saya bawa ke Belesa. Nah, waktu saudara pulang, saudara bisa ambil buku itu. Buku ini dijual 35.000, tapi kalau saudara mau ambil juga gak ada masalah. Karena katanya oleh kasih karunia, aku telah ditebus dengan cuma-cuma. Apa yang diberikan kepadamu cuma-cuma, berikanlah juga cuma-cuma. Kalau saudara mau kasih 35.000, puji Tuhan. Saudara mau ambil, puji Tuhan. Karena saya percaya apa yang Tuhan percayakan. Bahkan Tuhan mengingatkan saya terus, bahwa ada rancangan yang terlalu besar. Yang begitu sia-sia kalau kita hari ini gak ngapa-ngapain. Ya kalau hari kita merenung dan meratap, Tuhan betapa malang nasibku, aku terlalu lemah, aku jatuh, aku gak bisa apa-apa. Tuhan terlebih besar, darahnya terlalu mahal Bapak Ibu Saudara. Untuk menebus saudara dan saya. Hari ini ada kesempatan kedua buat kita untuk bangkit. Hari ini saudara kita meresponi Tuhan.